Kisah Rabi bin Khaisam, pemuda soleh pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara banyak kisah pemuda yang sering diceritakan di berbagai majelis ilmu adalah Rabi bin Khaisam. Beliau dikenal sebagai ulama tabi'in yang merupakan murid dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sejak kecil sudah dikenal sebagai orang yang tekun beribadah. Kisah ini syarat dengan hikmah besar dan motivasi bagi para pemuda untuk beramal soleh. Dikisahkan, Rabi bin Khaisam adalah seorang pemuda yang terkenal ahli ibadah dan tidak mau mendekati tempat maksiat sedikitpun. Jika berjalan, pandangannya teduh tertunduk. Meskipun masih muda, kesungguhan Rabi dalam beribadah diakui oleh banyak ulama dan ditulis dalam banyak kitab. Imam Abdurrahman bin Ajlan meriwayatkan bahwa Rabi bin Khaisam pernah sholat tahajud dengan membaca surah Al-Jasiyah. Ketika sampai pada ayat ke-21, ia menangis. Ayat itu artinya, apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Seluruh jiwa Rabi larut dalam penghayatan ayat itu. Kehidupan dan kematian orang berbuat maksiat dengan orang yang mengerjakan amal soleh itu tidak sama. Rabi terus menangis sesenggukan dalam sholatnya. Ia mengulang-ulang ayat itu sampai terbit fajar. Kesalehan Rabi sering dijadikan teladan. Ibu-ibu dan orang tua sering menjadikan Rabi sebagai profil pemuda alim yang harus dicontoh oleh anak-anak mereka. Memang selain ahli ibadah, Rabi juga ramah. Wajahnya tenang dan murah senyum kepada sesama. Namun, tidak semua orang suka dengan Rabi. Ada sekelompok orang ahli maksiat yang tidak suka dengan kezuhudan Rabi. Sekelompok orang itu ingin menghancurkan Rabi. Mereka ingin mempermalukan Rabi dalam lembah kenistaan. Mereka tidak menempuh jalan kekerasan, tapi dengan cara yang halus dan licik. Ada lagi sekelompok orang yang ingin menguji sampai sejauh mana ketangguhan iman Rabi. Dua kelompok orang itu bersekutu. Mereka menyewa seorang wanita yang sangat cantik rupanya. Warna kulit dan bentuk tubuhnya mempesona. Mereka memerintahkan wanita itu untuk menggoda Rabi agar bisa jatuh dalam lembah kenistaan. Jika wanita cantik itu bisa menaklukkan Rabi, maka ia akan mendapatkan upah yang sangat tinggi, yaitu sampai 1000 dirham. Wanita itu begitu bersemangat dan yakin akan bisa membuat Rabi takluk pada pesona kecantikannya. Tatkala malam datang, rencana jahat itu benar-benar dilaksanakan. Wanita itu berdandan sesempurna mungkin. Bulu-bulu matanya dibuat sedemikian lentiknya, bibirnya merah basah. Ia memilih pakaian sutera yang terindah dan memakai wewangian yang merangsang. Setelah dirasa siap, ia mendatangi rumah Rabi bin Khaisam. Ia duduk di depan pintu rumah, menunggu Rabi bin Khaisam datang dari masjid. Suasana begitu sepi dan lenggang. Tak lama kemudian, Rabi datang. Wanita itu sudah siap dengan tipu dayanya. Mula-mula ia menutupi wajahnya dan keindahan pakaiannya dengan kain hitam. Ia pun menyapa Rabi. Assalamualaikum. Apakah Anda punya setetes air penawar dahaga? Waalaikumsalam. Insya Allah ada. Tunggu sebentar, jawab Rabi dengan tenang sambil membuka pintu rumahnya. Ia lalu bergegas ke belakang mengambil air. Sejurus kemudian, ia telah kembali dengan membawa secangkir air dan memberikannya pada wanita bercadar hitam. Bolehkah aku masuk dan duduk sebentar untuk minum? Aku tak terbiasa minum dengan berdiri, kata wanita itu sambil memegang cangkirnya. Rabi agak ragu, namun mempersilahkan juga setelah membuka jendela dan pintu lebar-lebar. Wanita itu lalu duduk dan minum. Usai minum, wanita itu berdiri. Ia beranjak ke pintu dan menutup pintunya. Sambil menyandarkan tubuhnya ke daun pintu, ia membuka cadar dan kain hitam yang menutupi tubuhnya. Ia lalu merayu Rabi dengan kecantikannya. Rabi bin Khaisam terkejut, namun itu tak berlangsung lama. Dengan tenang dan suara berwibawa, ia berkata kepada wanita itu, "Wahai saudari, Allah berfirman,
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah yang Maha Pemurah telah menciptakan dirimu dalam bentuk yang terbaik. Apakah setelah itu kau ingin dia melemparkanmu ke tempat yang paling rendah dan hina, yaitu neraka? Saudariku, seandainya saat ini Allah menurunkan penyakit kusta padamu, kulit dan tubuhmu penuh parut busuk, kecantikanmu hilang, orang-orang jijik melihatmu, apakah kau juga masih berani bertingkah seperti ini? Saudariku, seandainya saat ini malaikat maut datang menjemputmu, apakah kau sudah siap? Apakah kau rela pada dirimu sendiri menghadap Allah dengan keadaanmu seperti ini? Apa yang akan kau katakan kepada malaikat mungkar dan nakir di kubur? Apakah kau yakin kau bisa mempertanggungjawabkan apa yang kau lakukan saat ini pada Allah di padang mahsyar kelak? Suara Rabi yang mengalir di dalam jiwa yang penuh cahaya iman itu menembus hati dan nurani wanita itu. Mendengar perkataan Rabi, mukanya menjadi pucat pasi, tubuhnya bergetar hebat, air matanya meleleh. Ia langsung memakai kembali kain hitam dan cadarnya, lalu keluar dari rumah Rabi dipenuhi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan Rabi itu terus terngiang di telinganya dan menggedor dinding batinnya, sampai akhirnya jatuh pingsan di tengah jalan. Sejak itu ia bertobat dan berubah menjadi wanita ahli ibadah. Orang-orang yang hendak memfitnah dan mempermalukan Rabi kaget mendengar wanita itu bertobat. Mereka mengatakan, malaikat apa yang menemani Rabi? Kita ingin menyeret Rabi berbuat maksiat dengan wanita cantik itu. Ternyata justru Rabi yang membuat wanita itu bertobat. Rasa takut kepada Allah yang terbit dalam hati wanita itu sedemikian dahsyatnya. Berbulan-bulan ia terus beribadah dan mengimba ampunan dan belas kasih Allah Ta'ala. Ia tidak memikirkan apa-apa kecuali nasibnya di akhirat. Ia terus sholat, bertasbih, berzikir dan puasa. Hingga akhirnya wanita itu wafat dalam keadaan sujud menghadap kiblat. Tubuhnya kurus kering kerontang seperti batang korma terbakar di tengah padang pasir. Itulah kisah Rabi bin Kaisam, murid dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pemuda saleh yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, sehingga beliau mampu menolak seorang wanita yang ingin menjermuskannya dalam kemaksiatan. Itu semua tidak lain, yaitu karena beliau selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga Rabi bin Kaisam selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.